berkumpul di tempat ini. Walaupun tadi sempat hujan deras, tapi akhirnya kita tetap bisa melaksanakan rencana dan kehendak Tuhan untuk memuji dan memuliakan Allah. Amin. Amin. Ibu, bapak, dan saudara terkasih, memperingati orang yang meninggal, supaya agak jelas suara saya, tak buka sah. Kalau kita merenungkan tentang peringatan orang yang meninggal, tentu di sana kita mengandaikan dan dikembalikan kepada keinginan diri kita. Bapak Ibu, semua besok akan meninggal ya? Meninggal enggak? Ada yang mau tetap ingin di dunia? Ini rasa cepat-cepat nyuwun supaya mati ya kan? Tapi bahwa entah kapan waktunya kita akan mati. Menunggu waktu giliran ini. Nah, yang menjadi persoalan adalah seandainya kita dipanggil Tuhan, terus begitu saja dilupakan oleh orang-orang yang kita kasih dan mengasihi kita, rasanya dia, ya enggak mau ya. Suatu hari saya ditanya, Romo, kenapa orang Katolik itu kok ketika peringatan orang meninggal itu begitu antusias, begitu percaya, begitu semangat, juga begitu diprioritaskan. Nah, saya waktu itu juga menjawabnya, Pak, kalau Bapak besok meninggal, terus dilupakan begitu saja kira-kira oleh istri, oleh anak-anak, oleh cucu, seneng gak? Oh iya ya Romo, ya saya gak seneng kok. Wong selama saya berjuang di dunia ini juga untuk anak-anak, untuk istri, untuk keluarga, tapi kok ketika saya meninggal dikenang we tidak, iman-iman rasanya urip. Maka dia berpesan, baik Romo, besok kalau saya meninggal, sebelum meninggal anak-anakku saya pesan, so aku tetap dikenang yo. Dikenang. Mengenang orang yang meninggal itu sama dengan membangun semangat kasih. Tuhan Yesus sendiri juga berpesan kepada kita ketika sebelum kembali kepada Bapa. Yesus kan firman Allah. Ketika firman Allah menjadi manusia, harus kembali kepada Allah sang pemilik sabda sendiri, yakni Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus bersabda kepada para murid, perbuatlah apa yang kubuat sebagai kenangan akan aku. Yesus berkehendak supaya tetap mengenang. Maka ketika kita merayakan Ekaristi, juga akan pengenangan karya keselamatan Tuhan Yesus. Mengenang karya keselamatan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, sekarang dihadirkan untuk pengenangan kasih Tuhan itu. Dan siapapun yang mengenang kasih Tuhan, berarti ia membalas kasih Tuhan. Maka ketika keluarga hari ini mengenang Bapak Efek Hari Cahya Supriyanto, berarti keluarga tetap mengasihi. Walaupun dipisahkan oleh alam. Sekarang alam yang kita jalani, alam fana ini, alam yang akan tinggalkan nanti. Maka mereka yang sudah mendahului kita itu juga memandang kita dengan kasih. Saya yakin kok Pak Hari Cahya hari ini hadir di tengah-tengah kita. Amin. Bapak Ibu, Keuskupan Agung Semarang, kalau kita kenangkan apa yang membuat kita yakin bahwa Bapak Hari Cahya itu kini telah mulia di surga. Pertama, Pak Hari tentu saja udah kerasan karena nyatanya nggak kembali ke dunia, toh. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Hari Cahya ini di Keuskupan Agung Semarang besar jasanya. Beliau salah satu tim di Keuskupan Agung Semarang ini menggagas umat Allah Keuskupan Agung Semarang untuk tahun sampai kurang lebih tahun 2023 dipersiapkan untuk menjadi umat yang sehat, sejahtera, bermartabat dan beriman melalui tulisan-tulisan beliau yang dirangkum dalam sebuah rancangan induk, rancangan induk Rikas
rancangan induk Keuskupan Agung Semarang, salah satu penggagasnya adalah Bapak Hari Cahya. Maka ketika beliau wafat, saya dikontak Romo Vikjen, waktu itu Romo Sugindar. Tapi waktu itu beliau sudah di Bendungan, Romo Sugindar. Romo kenal Pak Hari Cahya. Karena selama saya masuk di sini kan, saya belum keliling ke lingkungan-lingkungan. Maka saya, siapa ya Romo ya? Ini Romo, beliau dipanggil Tuhan. Oh iya, betul, itu umat kami di Nggowongan. Bapak Hari Cahya memiliki jasa yang besar karena melibatkan diri untuk menggagas, untuk memikirkan umat di Keuskupan Agung Semarang ini dengan pemikiran-pemikirannya melalui rancangan-rancangan kebaikan. Bapak Ibu, tentu jasa beliau tidak akan pernah dilupakan. Maka kepada keluarga diucapkan banyak terima kasih merelakan Bapak Hari Cahya untuk ikut melayani keuskupan. Ini penting untuk kita ketahui, jasa beliau luar biasa. Dan ketika beberapa waktu yang lalu, ketika saya kunjungan keluarga, diantar Pak Bambang, Pak Pak Kin, Pak Kun, bener ya, Pak Kuncoro ya bener kok, Pak Kuncoro, sowan dalemipun Bapak Ibu, Pak Tar, Pak Suroto, jumpa Ibu, jumpa Bapak, jumpa Mbak yang mendampingi Bapak Ibu, ngobrol, berkisah tentang Pak Hari Cahya. Bapak Ibu sangat kehilangan. Betul gitu, Bapak Ibu. Bahkan sampai sekarang pun ketika mengenang Bapak Hari Cahya, Bapak dan Ibu masih ada suatu yang berat. Tetapi ya itulah. Orang baik itu biasanya cepat dipanggil Tuhan. Orang baik cepat dipanggil Tuhan. Awake dhewe ini tegese dilingke, ayo cecawe sing tenanan lho. Ora malah nambah. Ibu bapak dan terkasih, tentu yang kita buat ini adalah salah satu cara agar saudara kita Bapak Hari Cahya itu mulia di surga. Karena ketika kita ini membantu dengan doa-doa, sama dengan kita itu investasi. Mereka yang telah mendahului kita, Bapak Ibu, kelak itu juga akan jadi pendoa bagi kita. Maka juga kita percaya Pak Hari Cahya pun sekarang mempersiapkan tempat jika keluarga, orang tua, sanak saudaranya yang meninggal, ya nanti akan ganti menyambut.